Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk matematika dasar yang terkait dengan fungsi dan grafik fungsi. Adapun sasaran pembelajaran kita pada minggu kedua ini adalah mampu memahami bagaimana istilah atau notasi fungsi tentang fungsi real, apa itu domain, dan range-nya. Selanjutnya, mampu menginterpretasikan sebuah fungsi secara aljabar, numerik, maupun secara grafik. Nah, kita melihat dulu bagaimana tentang definisi fungsi. Misalkan diberikan A, B itu adalah himpunan bagian dari bilangan real yang tidak kosong. Ingat, tidak kosong. Sebuah fungsi f yang mana a dipetakan ke b itu adalah suatu aturan yang mengkaitkan setiap unsur x elemen a dengan tepat satu dan hanya satu unsur y elemen b. Ya, jadi perhatikan bahwa setiap unsur x elemen a dan tepat satu dan hanya satu unsur y elemen b. Jadi hanya satu dan hanya satu. Unsur Y yang berkaitan dengan unsur X itu dinotasikan biasanya seperti ini. Y sama dengan Fx. Ya, saya yakin simbol ini adalah sudah familiar, sangat-sangat familiar untuk kalian semua. Y sama dengan fungsi dari X, F dalam kurung X, yang dinamakan aturan fungsi F. Nah, di dalam konteks lain, X ini biasanya disebut dengan variabel bebas, dan Y-nya itu sebagai variabel yang terikat. Ya, jadi Y disebut terikat karena tergantung dari X. Himpunan A itu disebut dengan domain, ya. Atau biasa yang kalian kenal adalah daerah asal. Dan himpunan B itu disebut dengan kodomain, biasa disebut dengan daerah tujuan. Sedangkan himpunan semua nilai Y yang sama dengan Fx yang diperoleh di dalam B, nah itu yang disebut dengan range atau daerah hasil dari F. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat suatu ilustrasi tentang bagaimana definisi fungsi yang tadi. Ada A, ada B, ada F, ada X, dan ada Y. Nah, disebutkan bahwa A yang berada di sebelah kiri itu disebut dengan domain atau daerah asal. Anggota daripada A itu memuat X, yaitu ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Sehingga mulai dari X1 sampai dengan X5 inilah yang disebut dengan daerah asal, anggota daerah asal, anggota dari A. Ya, kemudian A dipetakan ke B, yang mana B itu ya, memuat Y1, Y2, Y3, dan Y4. Inilah yang disebut dengan daerah kodomain atau daerah tujuan. A itu akan dipetakan ke B. Yang memetakan A ke B itu sebuah fungsi yang disimbolkan dengan F. Ya, hasil petaan fungsi atau yang biasa disimbolkan dengan F dalam kurung X sama dengan Y, itulah yang disebut dengan range atau daerah hasil. Coba lihat, X1 menuju ke B, X1 menuju ke Y1, X2 menuju ke Y3, X3 menuju ke Y2, X4 menuju ke Y3, X5 menuju ke Y2. Perhatikan yang garis merah. Yang berpadanan dengan X di sini hanyalah Y1, Y2, dan Y3. Sehingga yang masuk dalam daerah range hanya Y1, Y2, Y3, Y4 tidak. Inilah yang disebut dengan daerah hasil, Y1, Y2, Y3. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan satu dan hanya satu. Satu X menuju ke satu sasaran Y. Oke. Nah, jadi, dari gambar tadi, ciri khusus pada fungsi F dari A ke B itu adalah
bahwa setiap unsur X yang elemen A itu harus dipasangkan dengan tepat satu dan hanya satu unsur Y ke B. Coba kita balik ke gambar. Hanya satu dan satu. X1 menuju ke Y1, X2 menuju ke Y3, X3 menuju ke Y2. Satu dan hanya tepat satu. Yang kedua, sebuah unsur X, elemen dari A, itu hanya diperbolehkan satu kali dipasangkan dengan unsur Y elemen B. Jadi hanya satu kali. Ini berarti bahwa tidak mungkin sebuah anak panah mengenai sasaran atau mengenai daerah asal itu lebih dari satu. Tetapi boleh jadi beberapa anak panah berbeda dapat mengenai sasaran yang sama. Kembali ke gambar tadi. Jadi hanya satu X1 menuju Y1, tetapi itu bisa saja dia X ini berada pada Y yang sama. Contohnya X2 menuju Y3. Ya, kemudian X4 juga menuju Y3. Ya, oke. Nah, selanjutnya, jika setiap unsur X elemen A harus dipasangkan dengan satu dan hanya satu unsur Y elemen B, maka belum tentu semua unsur Y elemen B itu memiliki pasangan di himpunan A. Coba kita lihat. Karena X ini boleh saja jatuh ke daerah sasaran atau daerah asal itu untuk nilai Y yang sama, misalnya tadi adalah X2 menuju Y3, X4 menuju Y3, sehingga bisa saja ada anggota dari kodomain atau B, anggota dari daerah tujuan ini yang tidak memiliki pasangan di X. Contohnya tadi nih, yang Y4. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini secara ilustrasi proses tentang fungsi, ini digambarkan sebuah mesin, ya. Sebuah mesin, ada input dan ada output, ada yang masuk kemudian ada yang keluar. Nah, misalkan input kita simbolkan di sini X, ya. X ini dimasukkan ke dalam wadah, dimasukkan ke dalam baskom ini, ya. Jadi X masuk ke dalam baskom ini, ibaratnya kalau kita mau membuat roti, ya. Di X ini misalnya tepung dan lain-lain, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian X yang masuk di dalam wadah ini itu kemudian diproses oleh mesin. Ini adalah mesinnya. Diproses oleh mesin, sampai setelah diproses oleh mesin akan keluar output, akan keluar hasil. Hasil yang keluar dari sini, itulah yang disimbolkan dengan Fx, ya. Fx yaitu daerah hasil. Nah, selanjutnya ilustrasi suatu kasus. Nah, ini soal cerita yang mungkin dari sejak SD kalian sudah mendapatkan contoh cerita kasus yang mau diselesaikan dengan pendekatan matematik. Buat persamaan fungsi yang menggambarkan sewa mobil dalam waktu T yang satuannya jam. Jika sebuah perusahaan taksi tersebut menetapkan tarif bawah Rp5.000 dan setiap jamnya itu sebesar Rp10.000. Jadi perhatikan bahwa ada tarif bawah 5.000. Yang dimaksudkan dengan tarif bawah di sini adalah bahwa siapapun itu pasti akan dikenakan tarif ini, yaitu 5.000. Dan selanjutnya akan dihitung sesuai dengan penggunaan jamnya, yang mana setiap jamnya itu adalah sebesar 10.000. Tentukan variabel bebas dan terikatnya. Kemudian tentukan berapakah sewa mobil untuk 1 jam, 5 jam, 10 jam, dan jika terjadi pembatalan. Nah, tadi kalian sudah melihat di awal yang disimbolkan dengan variabel bebas itu adalah X, ya. Nah, persoalan X ini bisa saja kita ganti-ganti. Ini hanya persoalan simbol saja, ya. Bisa kita ganti menjadi T, menjadi fungsi dari T, karena ini T biasanya disimbolkan untuk waktu. T, X bisa saja diganti dengan A, B, dan seterusnya, ya. Jadi yang variabel bebas di sini adalah waktu yang satuan T. Kemudian, ya, variabel terikatnya ya tentunya adalah sewa mobil. Ya. Variabel terikatnya itu adalah sewa mobil. Nah, sekarang kita harus membuat dulu bagaimana bentuk fungsinya. Ya.
kita harus membuat dulu bagaimana bentuk fungsinya ini. Fungsinya yang Y sama dengan fungsi dari T itu adalah tarif bawah 5.000 ditambah dengan 10.000 kali T. Inilah fungsinya. Ya, sekarang berapakah sewa mobil untuk 1 jam? Nah, berarti kita ganti sekarang. Untuk T sama dengan 1, maka fungsi dari 1 itu sama dengan 5.000 ditambah 10.000 dikali 1, sama dengan 15.000. Artinya, ketika ada orang yang menyewa mobil itu selama 1 jam, maka dia harus membayar 15.000 karena ada tarif bawah 10.000 kali 1. Bagaimana untuk yang 5 jam? Dengan cara yang sama, 5.000 ditambah 10.000 kali 5, ganti T-nya menjadi 5, sama dengan 55.000. Bagaimana untuk yang 10 jam? Berarti fungsi dari 10, sama dengan 5.000 ditambah 10.000 dikali 10. Hasilnya 105.000. Nah, bagaimana kalau terjadi pembatalan? Kalau terjadi pembatalan berarti itu artinya T-nya tidak ada, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti F dalam kurung 0, sama dengan 5.000 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 5.000. Berarti orang itu cukup membayar tarif bawah sebesar 5.000. Ya. Inilah cara penyelesaian suatu fungsi. Ya. Nah, ini bentuk ilustrasi lain. Ya, kalau kita tidak masuk ke dalam soal cerita. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang dengan 4. Maka, kalau ditanyakan berapakah nilai fungsi itu untuk x sama dengan 2, maka kita ganti x-nya ini menjadi 2. Fungsi dari 2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Berapakah nilai fungsi ini untuk x sama dengan minus 1? Berarti kita ganti x-nya ini menjadi minus 1. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4. Sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Nilai fungsi di x sama dengan A adalah, kalau misalnya x-nya ini kita ganti dengan simbol yang lain adalah A, berarti x-nya kita ganti juga menjadi A, yaitu A kuadrat dikurang 4. Ya. Bagaimana hasil suatu fungsi ketika x-nya itu sama dengan A ditambah H? Berarti dengan cara yang sama, x-nya itu kalian harus ganti dengan A tambah H. Berarti di sini A ditambah H dikuadratkan. Ini dua-duanya harus dikuadratkan. Karena di dalam kurung ini, itulah yang mewakili nilai x. Ya. A ditambah H yang dikuadratkan dikurang 4. Uraikan sekarang. Uraikan sekarang yang A ditambah H dikuadratkan, yaitu A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat dikurang 4. Ya. Bagaimana kalau yang untuk fungsi dari 0? Ya, masukkan. X-nya itu sama dengan 0, berarti sama dengan minus 4. Bagaimana ketika akar 2? Ya, masukkan akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. 2 kurang 4 minus 2. Bagaimana untuk x kuadrat? Ya, x kuadrat yang dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah x pangkat 4 dikurang 4. Ya, ini contoh penyelesaian bagaimana kita menghitung, mencari nilai suatu fungsi dari x. Perhatikan bahwa x itu yang selalu diubah-ubah, makanya dikatakan variabel bebas. Bebas berubah. X bisa menjadi 2, x bisa menjadi minus 1, X bisa menjadi A, X bisa menjadi T, dan seterusnya. Tetapi nilai Y itu sangat terikat pada X. Y baru bisa berubah kalau X-nya berubah. Coba lihat. Nanti ketika X-nya kita ganti menjadi 2, maka Y-nya menjadi 0. Tapi ketika X-nya sama dengan minus 1, maka Y akan berubah menjadi minus 3. Jadi terikat, tergantung sama X. Oke. Coba lihat suatu fungsi. Gx, jadi di sini simbol F tadi diganti lagi dengan G, ya. Jadi Gx itu sama dengan 1/x. Ya, Gx sama dengan 1/x. Hitunglah GA ditambah H dikurang GA dibagi dengan H. Jadi kita disuruh menghitung ini. Perhatikan bahwa fungsi yang diketahui di sini adalah Gx sama dengan
seper X. Sehingga GA ditambah H ini kita harus membawanya ke dalam bentuk ini yang seper X. X-nya kita ganti dengan A ditambah H. Itu sama dengan, jadi di sini GA ditambah H dikurang GA dibagi dengan H. Sama dengan seper A ditambah H, ya, jadi seper X-nya ini ganti X-nya A ditambah H dikurang seper A yang untuk GA kita ganti X-nya menjadi A dibagi dengan H. Hanya tidak diganti. Kenapa? Karena H ini adalah sebuah konstanta, tidak ada di dalamnya yang di depannya H itu yang dituliskan G dalam kurung H. Berarti H ini tetap. Nah, selanjutnya ini disamakan penyebutnya. Ya, perhitungan yang biasa. Ini kita samakan penyebutnya. Ya, A ditambah H dikurang H, samakan penyebutnya ini. A ditambah H dalam kurung kalikan dengan A, ya. Untuk yang di sini berarti ini adalah A kemudian dikurang, kalau yang ini adalah A ditambah H dibagi dengan H. Ya. Selanjutnya ya kita uraikan ini diuraikan, setelah itu didapatlah hasil seperti ini, ya. Minus A, jadi ini kalian kurang A dikurang H berarti ini hilang, kemudian jadi minus H, ya. Minus H, kemudian ingat suku luar kali suku luar dibagi suku dalam kali suku dalam, berarti ini kali 1 dibagi dengan ini kali ini. A ditambah H, A dikali dengan H, sama-sama hilang, sisa minus, berarti minus 1 seper A ditambah H dibagi dengan H. Nah, ini adalah penyederhanaan suatu fungsi. Ya. Selanjutnya kita masuk bagaimana bentuk dari notasi fungsi itu. Notasi fungsi itu biasanya menggunakan huruf yang paling umum digunakan itu adalah fungsi F. Ya, dituliskan dengan F. Kemudian G. Ada yang menuliskan dalam bentuk G, ada yang menggunakan simbol H. Ya, ada yang menggunakan simbol F besar, ada yang menggunakan simbol G besar. Tapi lagi-lagi bahwa tidak hanya seperti ini saja. Ini hanya persoalan simbol saja. Mungkin ada yang menuliskan L kecil, L besar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian fx itu dibaca dari fungsi dari x, f dari x, atau fungsi pada x, fungsi f pada x, yang menunjukkan bahwa nilai yang diberikan oleh fungsi f di x. Ya. Jadi ingat, ini adalah suatu notasi fungsi, ya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai domain dan range fungsi, daerah asal dan daerah hasil. Jika diketahui suatu persamaan fungsi, kita simbolkan Y sama dengan fungsi dari X. Y sama dengan Fx. Maka domain atau daerah asal fungsi F itu biasanya dituliskan seperti ini. Didefinisikan. DF, domain dari F, itu sama dengan di dalam kurung X elemen dari Y, yang mana Fx itu elemen dari himpunan bilangan himpunan dari range, ya, himpunan dari elemen dari daerah hasil, ya. Kemudian range atau daerah hasilnya itu didefinisikan RF, jadi dituliskan dalam simbol R, yaitu range, sementara D itu adalah domain. Yang RF sama dengan fungsi X, itu elemen dari R, ya, elemen dari R. Dengan X itu elemen dari daerah domainnya. Atau kita ketahui bahwa Y itu sama dengan Fx, sehingga Fx ini bisa kita nyatakan ke dalam sini. Y elemen dari R dengan X elemen dari domainnya. Ya. Nah, sekarang coba lihat. Ada suatu fungsi polinom atau yang bersuku banyak, mempunyai domain dan range berupa bilangan-bilangan real. Kita lihat suatu fungsi yang diketahui A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah sampai seterusnya AN kali X berpangkat N. Ya. Nah, domainnya, karena dikatakan bahwa domainnya itu berupa bilangan real, berarti himpunan semua bilangan real. Berarti DF-nya ini adalah
R sama dengan X elemen bilangan real, yang mana X-nya itu mulai dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Jadi semua himpunan bilangan real. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini dalam penulisan daerah domain. Ya, X elemen real di mana X itu min tak terhingga sampai tak terhingga. Sementara daerah hasilnya, RF-nya itu adalah Y elemen dari bilangan real. Karena dinyatakan berupa himpunan bilangan real. Yaitu Y itu dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Himpunan bilangan real itu dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya sekarang diketahui bahwa fungsi X-nya itu adalah 2X kurang 1. Ya. 2X kurang 1. Berarti ya kita tuliskan bahwa domain dari F ini adalah sama dengan R. Ini sama dengan R. Bisa juga kalian tuliskan panjang sama dengan X elemen bilangan real untuk X dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Begitupun dengan RF-nya. RF-nya itu sama dengan R. Ya. Nah, misalkan lagi kita punya suatu fungsi lain. Kita simbolkan dengan GX. GX sama dengan X pangkat 5 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Berarti kita bisa menuliskan domain dari G. Maksudnya domain dari fungsi G itu sama dengan R. Dan range dari fungsi G itu sama dengan R. Yaitu himpunan bilangan real ya. HX sama dengan ini, 2/3X berpangkat 99 dan seterusnya. Berarti domain dari H itu sama dengan R, himpunan bilangan real. Kemudian daerah hasil dari H, RH sama dengan R, himpunan bilangan real. Ya. Satu contoh yang lain. Tentukan domain dan range fungsi berikut. Ya, jadi ada dua fungsi yang diberikan. Yang pertama, fungsi X-nya itu sama dengan 5 ditambah akar 1 dikurang 2X. Ya. Nah, yang harus kalian ingat bahwa semua fungsi itu dia berada di dalam himpunan bilangan real. Kita selalu mensyaratkan bahwa fungsi dari X itu haruslah masuk di dalam himpunan bilangan real. Sehingga ya fx itu elemen dari bilangan real. Bagaimana caranya supaya nilai fungsi X itu bernilai real? Kita harus perhatikan apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi ini supaya nanti hasilnya itu termuat di dalam himpunan bilangan real. Nah, perhatikan, angka 5 ini tidak ada masalah, tapi di sini ada tanda akar. Akar 1 dikurang 2X. Ya, ingat, yang bisa kemudian yang kita hitung, nilai akarnya itu adalah bilangan yang bernilai positif. Ya, kalau misalnya akar minus 4, ya itu bukan bagian dari himpunan bilangan real. Akar dari 4 sama dengan 2. Ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa syaratnya khusus untuk 1 dikurang 2X ini itu harus lebih besar sama dengan 0. Hasilnya 1 dikurang 2X ini itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga dituliskan di sini. 1 dikurang 2X itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sesuai dengan yang tugas yang sudah pernah diberikan, silakan uraikan kemudian ini untuk mendapatkan berapakah nilai X yang memenuhi untuk 1 dikurang 2X lebih besar sama dengan 0. Nah, coba lihat. Setelah kalian uraikan, jadi coba nanti kalian uraikan sendiri di sini, kalian akan mendapatkan bahwa X-nya itu yang kita dapatkan adalah harus lebih kecil sama dengan 1/2. Jadi syaratnya harus lebih kecil dari sama dengan 1/2, boleh sama dengan 1/2, tapi lebih kecil atau sama dengan. Nah, coba ambil yang terendahnya, yaitu 1/2. Ya, ambil yang terendahnya, itu 1/2. Jadi masukkan ke dalam sini. 1 dikurang 2 kali 1/2, itu sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0, berarti memenuhi, karena ada tanda sama dengan. Akar dari 0, ya 0. Ya. Sehingga bisa di sini. Nah, yang lebih kecil, coba kita mengambil 0, yang lebih kecil dari 1/2.
Masukkan 0 ke dalam X. 1 dikurang 2 kurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Ya, itu lebih besar. Masukkan ke dalam sini. Ya, kalau dia sama dengan 0, akar 1 berarti 1. 5 ditambah 1, 6. Ada nilainya. Tapi coba kita mengambil yang lebih besar dari 1/2, misalnya 1. 1 dikurang 2 kali 1, yaitu minus 2. 1 dikurang 2, berarti minus 1. Adakah nilai akar minus 1? Bukan himpunan bilangan real. Makanya kemudian ini tidak terdapat. Daerah domainnya itu harus X kurang sama dengan 1/2. Sehingga domain dari F bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan X elemen bilangan real yang mana X-nya itu lebih kecil sama dengan 1/2. Bisa juga kalian menuliskan dalam suatu bentuk selang, yaitu selang buka, min tak terhingga sampai 1/2. 1/2-nya selang tutup, karena di sini ada tanda sama dengan. Ya, ini untuk daerah domainnya. Daerah domain sudah diketahui, min tak terhingga sampai 1/2. Nah, selanjutnya bagaimana untuk daerah hasilnya? Tentu kalian harus mengambil nilai X minimum dulu di sini. Nilai X yang maksimum, ya, nilai X yang maksimum yang paling. Nilai X maksimum di sini karena ini adalah 1/2 yang kemudian bisa kita definisikan. Min tak terhingga di sini ya, itu adalah sampai bilangan yang tak terhingga yang bernilai minus. Jadi, coba kalian ambil yang angka 1/2 di sini. Masukkan di dalam fungsi. Masukkan di dalam fungsi, ya coba. Iya, 1 dikurang 2 kurang 0 berarti 0, 5. Berarti hasilnya nanti pada saat X sama dengan 1/2, fungsi X-nya itu sama dengan 5. Ambil lagi bilangan yang terdekat dengan 1/2, yaitu 0. Coba. Pada saat ini ada sama dengan 0. 1 dikurang 2 kali 0, itu adalah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti semakin menuju ke min tak terhingga, maka nilai fungsi X juga itu semakin besar. Dari 5 ke 6 sampai dengan plus tak terhingga. Sehingga daerah hasilnya itu adalah, kita bisa tuliskan seperti ini. RF sama dengan Y elemen dari R, elemen dari himpunan bilangan real, yang mana Y-nya itu lebih besar sama dengan 5. Atau kalian bisa menyatakannya dalam suatu bentuk selang dalam bentuk selang, yaitu 5 sampai tak terhingga, yang mana yang 5 ini adalah selang tertutup karena ada tanda sama dengan, sementara tak terhingganya ya selang buka karena menuju tak terhingga. Nah, itu. Selanjutnya kita perhatikan lagi, kalian coba lihat bagaimana untuk ilustrasi yang kedua ini, ilustrasi fungsi yang kedua. Gx sama dengan X tambah 2 dibagi dengan X kurang 1. Ingat, syarat dari himpunan bilangan real bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Iya, supaya hasil dari Gx itu ada. Kalau ini sama dengan 0, itu kan tidak ada, tidak terdefinisi. Sehingga di sini fungsi ini lagi harus ada syaratnya. Mana syaratnya? Syaratnya itu bahwa penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang tadi, bagian pertama syaratnya adalah bahwa nilai akar, bahwa akar dari yang di dalam akar itu tidak boleh kecil dari 0. Ya, jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sekarang ini syaratnya adalah penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana supaya ini tidak sama dengan 0? Ya silakan kalian uraikan. X dikurang 1 tidak sama dengan 0. Karena ketika dia, ya, X kurang 1 tidak sama dengan 0. Sehingga bisa kita menyatakan bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau sama dengan 1, 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Berapapun nilai X, yang penting jangan sama dengan 1. Ini baru syarat. Ini syarat untuk ini. Sehingga dari syarat ini kita bisa membuat daerah asalnya. Daerah asal dari G, DG sama dengan X elemen dari bilangan real, X tidak boleh sama dengan 1. Inilah daerah asalnya. Berapapun X, yang penting jangan X tidak sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan begini, R kurang 1, artinya R ini diiris oleh 1, bukan 1. Semua himpunan bilangan kecuali 1. Ya,
Bisa dituliskan begini. Bisa juga kalian menuliskan min tak terhingga koma 1 tidak masuk, digabung, satu lagi menuju tak terhingga. Ini artinya apa? Bahwa satunya tidak masuk dalam himpunan penyelesaian untuk daerah domain G. Ya. Nah, selanjutnya lagi. Setelah kita menghitung, mencari, menentukan daerah domainnya, sekarang kita menentukan bagaimana nilai daerah hasilnya atau range-nya atau fungsi dari G. Ya, Gx ya, Gx, atau yang paling enak rasanya ya kita nyatakan G itu sebagai Y. Y sama dengan X ditambah 2 dibagi dengan X kurang 1. Ingat, tadi syaratnya bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Berapapun nilai X. Ya, berapapun nilai X itu semuanya memenuhi. Tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga dari uraian fungsi tadi, maka kita akan mendapatkan suatu daerah hasil yaitu RG sama dengan Y elemen dari bilangan real untuk Y tidak sama dengan 1. Jadi, berapapun bilangan himpunan bilangan real untuk daerah hasilnya kecuali sama dengan 1. Berarti R diiris oleh 1. Nah, ini adalah ilustrasi fungsinya ya, bahwa daerah domainnya yang tadi fungsi yang di dalam 5 ditambah 1 dikurang 2x ya, grafiknya seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam suatu koordinat kartesius, masukkan xx yang memenuhi daerah domain ini mulai dari 1/2 sampai minus tak terhingga. Ya, sampai minus tak terhingga. Sementara daerah hasilnya untuk RF itu ya, untuk RF itu yaitu mulai dari 5 sampai tak terhingga. Ini yang tanda hijau itu adalah daerah hasilnya atau RF-nya yang ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari fungsi. Bagaimana caranya kita menggambar fungsi? Yaitu membuat koordinat kartesius, masukkan semua nilai-nilai X yang mungkin, kemudian buat koordinatnya di dalam koordinat kartesius. Begitupun untuk Gx sama dengan X tambah 2 dibagi dengan X kurang 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi khusus. Ini ada beberapa fungsi yang mungkin kedepannya akan kalian sering ketemui, atau bisa saja bahwa fungsi ini sebetulnya sudah sangat familiar di kalian. Yang pertama, fungsi polinom. Fungsi polinom itu definisinya bahwa fungsi f yang berbentuk fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 sampai AN x berpangkat n. Yang mana A0 sampai AN itu adalah bilangan-bilangan real untuk setiap n bilangan bulat yang tidak negatif. Ya, yang tidak negatif. Dan AN-nya itu tidak sama dengan 0. Jika n-nya sama dengan 0, maka fungsi x-nya sama dengan A0. Berarti ketika n-nya ini sama dengan 0, ya, ketika n-nya sama dengan 0 berarti ini hanya merupakan yang lainnya ini hilang, di sini hanya tinggal A0. Dan A0 itu ketika kita tuliskan fx sama dengan A0 itu adalah suatu fungsi konstan. Misalnya A0-nya 3, berarti fx sama dengan 3. Ini disebut dengan fungsi konstan. Kalau misalnya n-nya itu sama dengan 1, berarti ini berpangkat 1. Itulah yang disebut dengan fungsi linier. Kita nyatakan fx sama dengan A0 ditambah A1x berpangkat 1. Ya, jadi pangkat satunya tidak perlu dituliskan. Nah, ada yang biasa menuliskan dalam bentuk yang umum itu AX ditambah B, yang mana B-nya itu adalah A0, sebuah konstanta. Ya. Kalau misalnya n-nya tadi sama dengan 2. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti kita bisa nyatakan fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x berpangkat 2. Biasa dituliskan seperti ini yang umum. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. C dari A0. A2 adalah A, A1 adalah B. Fungsi kubik ketika n-nya tadi sama dengan 3. Polinomnya sama dengan 3. Sehingga kita bisa nyatakan bentuk seperti ini. A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat
ditambah A3 X pangkat 3. Dan bisa dinyatakan seperti ini. AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Nah, selanjutnya fungsi yang lain adalah fungsi rasional dan irasional. Fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah hasil bagi dari dua bilangan bulat yang seperti ini. Misalkan suatu fungsi merupakan hasil bagi dari Px dibagi dengan Qx. Yang mana Px-nya diketahui ini A0 sampai ANX berpangkat N dan Qx-nya B0 ditambah sampai BMX berpangkat M. Nah, tentu syarat dari fungsi rasional bahwa Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 supaya fungsi x ini terdefinisi dalam himpunan bilangan real. Jadi ini yang penyebutnya yang tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 5 dibagi X, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 0. Gx sama dengan 2X kurang 3 dibagi X tambah 2. Berarti syaratnya X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Hx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 dibagi 5X tambah 1. Berarti syaratnya 5X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Ya, nah sekarang bagaimana kita membuat suatu grafik fungsi? Ya, grafik fungsi tentu kalian masih ingat. Biasanya kalian membuatnya dalam suatu koordinat, ya, koordinat di titik X, Y. Ya, biasanya ya tergantung dari kemudahan menurut kalian, tapi biasanya yang paling enak itu adalah buat dulu suatu tabel nilainya. Tabel nilainya kalau X sama dengan sekian, maka Y-nya dapat sekian. Ya, kemudian masukkan ke dalam koordinat kartesius, ya, gambarkan titik-titik yang berkorespondensi dengan nilai-nilai tersebut, yaitu X, Y. Ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, maka buatlah tarik garis, ya, tarik garis di titik 1,2. Gambar kurva mulus yang melalui titik-titik itu. Jadi hubungkan titik-titik itu yang sudah dibuat. Nah, itu cara membuat grafik. Sekarang fungsi linear yang berderajat 1. Kita lihat bagaimana bentuk fungsinya. Kalau yang ordernya polinomnya 1. Ya, tadi A0 ditambah A1X berpangkat 1 atau biasa dituliskan AX ditambah B. Ya, bentuknya adalah linear. Sebuah garis lurus. Tidak ada belokan, tidak ada bengkok, lurus. AX ditambah B. Ya, naik ke atas ketika A-nya itu lebih besar dari 0. Inilah yang disebut dengan monoton naik. Kemudian dia monoton turun, Y sama dengan AX ditambah B ketika A-nya itu dia kurang dari 0. Ya, jadi dia turun ke bawah, monoton turun. Bentuknya harus linear. Bentuknya garis lurus. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan? Tadi fungsinya fx sama dengan, contohnya adalah fx sama dengan 2x kurang 3. Nah, nyatakan ini dalam bentuk tabel. Ketika X sama dengan minus 1, ambil saja bilangan-bilangan bulat yang terkecil. Ambil bilangan bulat. Ya, ambil bilangan bulat. Bukan berarti bahwa bilangan yang desimal itu tidak masuk. Ya, tidak. Tetapi yang paling enak, yang paling mudah untuk dihitung adalah bilangan bulat-bulat yang terkecil. Nah, seperti ini tidak ditentukan daerah domainnya. Artinya apa? Bahwa daerah domain untuk fungsi ini itu mulai dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, kalau sudah seperti itu, ambil saja bilangan bulat yang kecil, mulai dari 0. Ambil yang di sebelah kanannya, 1, dan ambil di sebelah kirinya adalah minus 1. Sekarang kita coba dulu, X sama dengan 0, masukkan ke dalam fungsi ini. Didapatlah fx atau y-nya sama dengan minus 3. Sehingga dibuat suatu titik. Ketika x-nya sama dengan 0, y sama dengan minus 3, maka satu koordinat di sini. 0, minus 3 di sini titiknya. Selanjutnya untuk 1 di sebelah kanan 0, 1, minus 1 dibuat titiknya. 1 titik. Untuk minus 1 didapat y sama dengan minus 5. Didapat suatu titik. Minus 1, minus 5. Masih bisa ditambah untuk 1 titik dicobakan, ya misalnya 2, ya didapat 1. Berarti 2,1 ini titiknya. Selanjutnya hubungkan titik-titik ini. Hubungkan titik-titik ini. Nah, jangan kalian menghubungkan titik hanya sampai mulai dari min 1, minus 5 sampai 2,1 saja. Tetapi tarik garis yang berlebih dari titik itu. Yang menunjukkan bahwa daerah domain fungsi ini adalah min 1.
minta terhingga sampai tak terhingga. Karena sebetulnya semuanya ini masuk, semua ini masuk. Ya, sehingga hasilnya pun juga untuk daerah range-nya itu ya pasti dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Sehingga tarik garis ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat suatu fungsi yang lain, Gx sama dengan minus X tambah 2. Ya, minus X tambah 2 sama dengan tadi. Masukkan 0, 1, minus 1. Kenapa di sini kita menggunakan bilangan bulat yang terkecil, ya yang gampang dihitung ya sama dengan yang tadi, kasus yang pertama. Bahwa di sini tidak ditunjukkan bahwa nilai X-nya itu dibatasi, tapi nilai X-nya itu berada dalam himpunan bilangan real, dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Akan berbeda kalau kemudian saya tentukan di sini bahwa X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, ya tentu kalian tidak boleh memasukkan X sama dengan minus 1, karena sudah ditentukan di soal, X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalian mulai mengambil yang 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, garis pun harus tidak boleh lewat dari X sama dengan 0. Berarti hanya sampai di sini, di titik 2. Tidak boleh lebih lagi di bawahnya. Tidak boleh lebih di bawahnya, harus di sini 2 sampai ke atas. Nah, ke atasnya itu bisa lebih, karena kenapa? Iya. Oh, sorry. Bukan di situ. Jadi untuk yang minus 1 di sini. Jadi garis itu tidak boleh melewati dari ini. Ya, tidak boleh melewati dari ini. Ini hanya bisa turun ke bawah sampai plus tak terhingga, karena domainnya itu X plus tak terhingga. Itu kalau dituliskan X lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau ini enggak. Dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, ya, contohnya yang ini lagi, suatu fungsi Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti ya untuk X sama Y sama dengan 0, 0. Untuk 1, 1,1. Untuk minus 1 ya dapat Y minus 1. Ya kita tarik garis. Dan ini garisnya ya dia melewati sini. Garis ini harus melewati ini. Minus 1,1 harus lewat. Ke atas pun juga harus lewat. Ya. Nah, kemudian untuk grafik fungsi kuadrat, nah fungsi kuadrat itu bentuknya parabola, ya. Jadi bentuknya parabola, ada yang menghadap ke atas dan ada yang menghadap ke bawah. Oke, terbuka ke atas pada saat A-nya itu lebih besar dari 0 dan terbuka ke bawah pada saat A-nya itu lebih kecil dari 0. Itu untuk fungsi kuadrat, ya. Nah, sama saja dengan yang linear tadi bahwa ya kita membuatkan tabel dulu. Kemudian hitung berapa nilainya baru masukkan di dalam koordinat kartesius. Titik-titik ini masukkan. Nah, biasanya kalau dalam parabola ya, kalau misalnya mau enak karena ada lengkungan di sini bentuknya parabola ya biasa dicari puncaknya. Ya supaya langsung belok di puncak itu. Jadi di sini 0,-1 ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu ya? Kalian bisa coba nanti. Ya. Oke, seperti ini kalian bisa coba nanti di rumah. Nah, selanjutnya grafik kubik. Ya, kubik itu yang berpangkat 3, ada suatu garis lengkung dengan 2 titik puncak. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ketika A-nya lebih besar sama dengan 0, maka itu dikatakan monoton naik. Kalau kurang dari 0, dia monoton turun. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kalian bisa kemudian coba nanti di rumah bagaimana kemudian menggambar seperti ini. Kalian bisa cobakan nantinya. Ya, termasuk yang ini. Oke, kemudian fungsi nilai mutlak. Ya, saya sampai di fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak, ingat definisinya adalah nilai mutlak X sama dengan bernilai positif ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif ketika X-nya itu kurang dari 0. Oke, ya. Jadi ini ada definisi yang mungkin sudah dilihat pada pertemuan pertama. Jadi fungsi nilai mutlaknya di sini ada 2 ya, bahwa Y-nya itu sama dengan X, berarti ada 2 fungsi di sini. Y sama dengan X dan Y sama dengan minus X. Fungsi yang pertama Y sama dengan X itu diwakili oleh ini. Berarti syaratnya harus X lebih besar sama dengan 0. Berarti mulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Berarti ini tarik garis hitam. Ini tepat di sini. Ke atas. Tidak boleh melebihi. Ya, ini ke atas. Selanjutnya Y sama dengan minus X. Berarti mulai dari yang merah di sini. Ambil kurang dari 0. Kurang dari 0 ini sebenarnya nyambung akhirnya.
Karena kenapa? Ya di atas sama dengan 0, sementara yang di sini dia tidak sama dengan 0. Ya, jadi di sini ada suatu fungsi kontinu. Nah, kurang dari 0, 0,0000001, min 0,0001 ini masuk semua sampai minta terhingga. Ya, sehingga ada dua fungsi yang bentuknya selalu seperti ini, selalu menyerupai huruf V. Itulah fungsi nilai mutlak. Ya. Nah, ini adalah suatu contoh bagaimana caranya kita menggambar. Nilai mutlak X ditambah 2, berarti kita uraikan dulu yang ini, bernilai positif berarti X tambah 2. X-nya itu harus lebih besar sama dengan minus 2. Karena tadi syaratnya X harus lebih besar sama dengan 0, berarti X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita nyatakan X-nya lebih besar sama dengan minus 2. Ini pindahkan. Atau ketika dia bernilai negatif, berarti minus dalam kurung X tambah 2 atau minus X kurang 2 untuk X yang kurang minus 2 mengikut ke batas yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik ini. Nah, tentukan dulu titiknya. Fungsi yang pertama dulu. Jadi ingat, fungsi nilai mutlak selalu ada dua fungsi di dalam. Fungsi yang pertama yang ini, X tambah 2. Masukkan untuk X sama dengan minus 2 berapa nilai Y. Yang lebih besar untuk X sama dengan minus 1 berapa nilai Y. Dan seterusnya. Selanjutnya untuk minus X kurang 2, ya masukkan daerah asal yang ada di sini. Tentukan nilai X-nya. Ya, ambil yang paling gampang saja meskipun di sini adalah kurang, ya masukkan saja minus 2 dulu. Ya, supaya kita gampang, ya untuk minus 2 berarti di sini adalah plus 2. 2 kurang 2 berarti 0, berarti dia di tepat di sini. Ya, kemudian ambil yang paling dekat lagi yaitu minus 3. Iya. Nah, minus 3 berarti minus 3, kalau minus 3 berarti positif 3. 3 kurang 2 berarti 1. Berarti untuk minus 3 itu adalah 1 naik ke atas. Jadi yang warna hitam itu mewakili fungsi yang positif dan yang merah itu mewakili fungsi yang negatif. Ya. Oke, nanti kalian bisa coba itu, termasuk yang fungsi yang kedua. Silahkan kalian cobakan. Saya ingin yang untuk contoh yang 1, 2, 3 selanjutnya kita akan diskusikan melalui sekolah, ya sekolah. Apa yang kalian belum pahami itu bisa kalian sampaikan di sekolah. Nanti semuanya bisa menjawab, yang tahu teman-temannya yang paham itu bisa sampaikan jawabannya ke situ. Jadi semua materi yang terkait di minggu kedua, kalau ada yang tidak jelas silakan disampaikan di sekolah. Kemudian khusus untuk soal untuk fungsi nilai mutlak yang 1, 2, 3, ya saya ingin ini menjadi topik untuk topik diskusi kita di sekolah. Nah, tentunya juga materi-materi lain juga yang kita pelajari dari pertama tadi sampai akhir, itu juga bisa kalian sampaikan, tanyakan ketika ada yang kurang jelas. Baik, untuk minggu ini cukup dari saya. Sampai ketemu di minggu ketiga. Selanjutnya silakan kalian masuk ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.